Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Ibu Febi Amelia Trisakti selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang filsafat, yakni materinya adalah yang pertama paradigma positivis, yang kedua paradigma interpretif, yang ketiga paradigma kritis, dan yang terakhir contoh jurnal. Paradigma positif merupakan pembaharuan paradigma dan menolak prinsip sentral yang mendukung keberlanjutan penelitian dan survei dalam pendekatan kuantitatif, serta beberapa jenis kegiatan dalam riset kualitatif. Paradigma ini juga memandang bahwa riset tidak bisa menyamakan dunia manusia dan alam, sebab manusia itu dinamis dan selalu berubah. Positivisme ini juga menggunakan prinsip triangulasi dengan menggunakan berbagai jenis sumber, data, dan pendekatan penelitian. Serta positif ini juga menggunakan mixed methods atau yang dikenal sebagai metode campuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh para Faiza. Asumsi dasar positivisme: fakta tidak bebas nilai, validitas teori, interaksi antara subjek dan objek penelitian, jamak individual, fokus kajian yaitu tindakan-tindakan atau action. Paradigma interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Paradigma interpretif juga merupakan sebuah sistem sosial yang memakai perilaku secara detail, langsung mengobservasi, lalu menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. Paradigma kritis ialah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Lawrence Newman menegaskan asumsi penelitian sosial kritis bahwa realitas sosial selalu berubah dan perubahan tersebut berakar pada berbagai ketegangan, konflik, dan kontradiksi relasi atau institusi sosial. Dunia sosial penuh dengan ilusi, mitos, dan penelitian dengan paradigma kritis mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada. Penelitian kritis ditopang oleh perspektif teori kritis dengan asumsi-asumsi yang dikonstruksinya. Menurut Littlejohn, seperti yang diuraikan Mulyana, setiap tahap penelitian mempengaruhi dan dipengaruhi tahap lainnya. Pengamatan antara lain ditentukan oleh teori dan selanjutnya teori juga ditentukan oleh perspektif. Suatu teori dituntut untuk konsisten dengan perspektifnya, dan metode serta teknik penelitian harus konsisten dengan teorinya dan sekaligus juga dengan perspektif yang digunakan. Dengan demikian, antara perspektif, teori, dan metode penelitian membentuk garis kontinum yang mensyaratkan relevansi, konsistensi, dan sistematis. Selanjutnya, paradigma baru bagi pengkajian masalah wanita dan gender dalam antropologi, di mana jurnal ini kami membahas tentang masalah-masalah wanita dan gender. Henry Hattamore pada tahun 1998 menilai bahwa antropolog pria menggambarkan wanita sebagai pencemar. Secara ekonomis itu tidak penting, sedangkan antropolog wanita menggambarkan sebagai orang-orang yang memainkan peranan sentral dan ekonomi subsisten. Selanjutnya, krisis ekonomi dan ekonomi wanita. Berbagai kajian dan pengamatan mengungkapkan bahwa wanita termasuk kategori penduduk yang paling terkena oleh dampak krisis ekonomi. Menurut Gardiner, 1999, wanita tidak dapat membiarkan dia menganggur mengingat kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.
Mereka melakukan apa saja yang masih dapat menghasilkan sesuatu untuk menutupi keperluan anggota rumah tangganya. Peranan ekonomi dari wanita inilah yang tidak diakui setepatnya dalam ilmu sosial yang mengkaji ekonomi rumah tangga. Peduli isu-isu wanita dan paradigma baru. Poin yang pertama, perlakukan yang diskriminatif dalam masyarakat. Poin yang kedua, pengalaman-pengalaman wanita dan hubungannya dengan fenomena lain perlu dikaji. Poin yang ketiga atau yang terakhir, dengan banyaknya tujuan yang bermakna, maka dengan pendekatan kritis, mereka mempertanyakan pendekatan yang bersifat baku. Selanjutnya, penelitian feminis memilih pendekatan kritis. Wanita mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Para peneliti berupaya agar wanita memperoleh keadilan. Peneliti juga mengemukakan bahwa sikap tidak netral yang dilakukan secara sadar itu bukan saja didasarkan pada tergolongnya mereka dalam kategori gender yang sama-sama ditindas, serta fakta bahwa struktur-struktur secara gender bersifat diskriminatif yang menimbulkan akibat pada mereka sebagai wanita, melainkan dapat dipahami pula sebagai kesadaran kelas berbasis gender. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.